Selanjutnya, dalam kehidupan keluarga. Nah, ada 3 poin dimensi yang kedua. Yang pertama, bagaimana Islam memandang kedudukan keluarga. Yang kedua, bagaimana Islam memandang fungsi keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana Islam melihat aktivitas keluarga. Seperti apa? Kita cek satu persatu. Yang pertama, kedudukan keluarga. Anak-anakku sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah madrasah yang pertama dalam hidup kita. Makanya disebutkan keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Keluarga menjadi peran penting, madrasah yang pertama, baik itu ibu maupun ayah. Itu yang pertama. Jadi apapun kondisi kita, keluarga itu penting. Bagaimanapun kondisi kita dan keluarga harus punya pemahaman yang sama bahwa keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa, serta menjadi dasar pembentuk masyarakat yang madani. Apapun, sekalipun orang tua sudah meninggal ataupun orang tua kita tidak hidup bersama, barangkali, mohon maaf, nah tetap hubungan darah kekeluargaan kita tetap, sekalipun sudah terpisah, baik karena kondisi maupun karena sudah meninggalkan kita lebih dulu. Lalu yang kedua, fungsi keluarga. Apa fungsinya? Keluarga yang menjadi idaman Muhammadiyah, idaman Islam adalah menjadi tempat untuk mensosialisasikan ajaran Islam. Bagaimana orang tua kita selaku ayah dan ibu mendidik pelajaran Islam pertama-tama kali dari rumah. Sebagaimana wujud bentuk madrasah pertama adalah keluarga. Jangan sampai keluarga kita garing dari pengajaran Islam. Ini yang penting. Yang kedua, wadah kaderisasi. Adalah bagus ketika keluarga kita itu mengkader kita putra-putrinya menjadi kader Muhammadiyah. Kalaupun toh tidak punya kesempatan untuk mengkader menjadi kader Muhammadiyah, maka keluarga Islam harus mengkader putra-putrinya menjadi penerus pejuang Islam dari berbagai macam pribadi dan karakter, sehingga apapun yang diajarkan, yang dididik dalam keluarga selalu mengarah kepada perkaderan generasi Islam. Yang ketiga, nah ini, keluarga menjadi contoh keluarga yang baik bagi masyarakat yang lain. Sehingga diri sendiri tadi sudah, yang dalam keluarga jadi contoh. Rukun di rumah, tidak terekspos bagaimana kondisi rumah tangganya, sehingga betul-betul harmonis. Kalau ada masalah jangan sampai terbawa keluar. Cukup menjadi wilayah internal dari keluarga itu sendiri. Jangan sampai diumbar di medsos, jangan sampai begini baru marahan sama orang tua, marahan sama ayah sama ibu, jangan sampai terekspos keluar. Karena ini harus menjadi contoh keluarga yang baik. Bagaimana caranya? Kita kembali ke atas tadi. Ayo kembali memperbaiki kehidupan dalam keluarga sesuai dengan harapan al-Islam. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana agar menjadi keluarga yang baik dalam harapan Islam? Nah, ini ada paling bawah, nomor 3. Yang pertama, ini harus sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Sebagai ayah, sebagai ibu, harus sungguh-sungguh. Jangan sampai ketimpangan. Bapak sudah mentang-mentang cari kerja, semua pembinaan diserahkan ke ibu. Juga keliru. Lebih keliru lagi apa? Orang tua sibuk cari dana untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu, tetapi melupakan pendidikan terhadap anak. Dipasrahkan semua kepada pemangku ataupun kepada satuan pendidikan. Wis tak bayar, sudah bayar, ini semuanya dipasrahkan ke sekolah. Itu juga kurang tepat. Karena apa? Keluarga ini yang pertama menjadi pembentuk karakter anak. Sarana pendidikan yang lain itu menjadi penunjang, karena tanggung jawab utama adalah dari orang tua. Maka ini yang harus kita pahami. Besok kalau anak-anak jadi orang tua harus paham ini. Sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Ya sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam membiayai anak belajar sekolah, tapi juga jangan lupa mendidik anak di rumah. Kemudian yang kedua, hormat dan ihsan kepada anak, terutama ada perempuan. Ini harus penting. Jangan hanya anak laki-laki yang dibanggakan, tapi perempuan juga anak kita juga harus diberikan perhatian yang sama. Lalu menjalin hubungan sosial dan kepedulian.
Kemudian, nah terakhir jangan lupa ini, sholat sebagai prioritas utama. Jadi ada satu riwayat yang baik, ketika sholatnya baik dalam hadis Nabi, maka semua amalnya dihitung baik. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, maka rusaklah semua amal. Maka sholat ini menjadi prioritas penting dalam mendidik keluarga. Sholat dulu. Kalau sholat sudah nggak beres, bisa dipastikan semuanya bakalan nggak beres. Tapi kalau sholatnya beres, insya Allah segala permasalahan, segala rencana hidup akan ditolong oleh Allah karena senantiasa menegakkan sholat. Oke, yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tanggung jawab kita dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi pribadi maupun keluarga dalam masyarakat. Yang pertama ini, bersilaturahmi dengan sesama. Jadi Islam Muhammadiyah tidak melalaikan salah satu tugas ataupun kewajiban berdakwah melalui silaturahmi. Jangan mentang-mentang sibuk jadi pengurus IPM, jangan mentang sibuk jadi pengurus organisasi, jadi pimpinan, kemudian lupa dengan silaturahmi. Karena ini penting untuk kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, nah ini menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik dengan tetangga. Seperti pepatah Jawa ini, luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Dalam terjemah bebas dalam bahasa Indonesia adalah lebih baik menjaga keamanan lingkungan dengan saling berbagi daripada menutup diri dengan membuat pagar-pagar tembok dalam artian tidak bersosialisasi. Jadi apa di sini maknanya? Berbagi, bersilaturahmi itu menjadi sarana menjaga keamanan kampung dibandingkan dengan kita bersikap tertutup dengan masyarakat. Nah, ketika terjadi apa-apa, pastilah tetangga yang akan pertama-tama kali membantu ataupun mengetahui kondisi kita. Kalau kita nggak berbuat baik pada tetangga, tidak berbuat sesuatu yang berbagi yang baik dengan masyarakat, bagaimana kita akan diperhatikan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, bersikap adil dan baik kepada tetangga yang berlain agama, itu juga penting. Karena masyarakat kita pasti ada yang memeluk agama selain Islam. Maka ini jangan menjadi alasan untuk kita membeda-bedakan dalam hak-hak bermasyarakat. Semuanya sama dalam hal masyarakat. Lalu yang selanjutnya, menunjukkan sikap-sikap sosial berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Ini harus menjunjung tinggi, toleransi, tepat janji, jangan sampai di mana-mana kita dikenal sebagai orang yang tidak pernah tepat janji. Nah, yang kelima ini, untuk kita yang muslim, menggerakkan GJDJ, gerakan jamaah, dakwah jamaah. Muhammadiyah kolektif kolegial. Dalam berdakwah, kita tidak hanya berdakwah sendirian, tetapi ada satu anjuran dan kekuatan dengan berjamaah. Jamaah IPM, pengajian umum, mengadakan di masjid untuk mendakwai jamaah yang lain. Ini menjadi kekuatan yang besar. Sehingga dalam bermasyarakat senantiasa terjalin kehidupan yang baik, baik sesama muslim maupun yang berlainan agama.